Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan orasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Fatimah Zahra dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam adalah jurusan saya. Saya akan menyampaikan orasi tentang peran pemuda dalam memajukan bangsa. Seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari para pemuda tidak menyadari, bahkan tidak mengetahui apa peranan mereka. Padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hanya merekalah yang bisa menentukan masa depan dari bangsa. Seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari para pemuda tidak menyadari, bahkan tidak mengetahui apa peranan mereka. Padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hanya merekalah yang bisa menentukan masa depan dari bangsa. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan segala masalah. Saat ini, pemuda merupakan agen perubahan atau agent of change yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebaiknya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negaranya. Seperti pidato Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda itu bisa membuat perubahan. Perubahan sosial erat kaitnya dengan pembangunan baik individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan peran pemuda sebagai agent of change masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan dan kemajuan peradaban. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah seharusnya kita jadikan patokan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor politik. Bicara tentang politik secara umum, di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun segelintir orang telah menyalahgunakan sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mana katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan demi jabatan dan uang. Tak ayal kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik karena dianggap sebagai sarangnya kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparah keadaan politik kita, baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi berkurang. Bahkan ironisnya ini sudah dianggap hal yang lumrah, karena masalah politik sudah menjadi rahasia umum, di mana para pemangku kekuasaan adalah orang-orang yang mementingkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat. Banyak sekali contoh masalah yang berkaitan dengan politik yang sering terjadi di Indonesia adalah salah satunya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai sekarang ini tidak menemukan titik terang untuk pencegahannya.
walaupun pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang KKN. Namun, mereka seperti orang buta dan tuli akan hukum. Padahal mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hukum. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik termasuk dalam politiknya. Kita, para pemuda bangsa, harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya karena jabatan dan uang semata mereka menghalalkan segala cara. Dari penyampaian orasi saya tadi, ada 5 karakteristik pemuda yang baik sebagai agent of change. Pertama, memiliki visi yang jernih. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki target yang jelas sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan. Kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Ketiga, bersikap kritis dan analitis. Keempat, syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh bukan hanya dengan instruksi. Kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Jadi, kunci kesuksesan negara ini ada di tanganmu, pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.